sejak 2015 lah ya. Begitu Pak Jokowi jadi presiden, memberhentikan Pak Sutarman jadi Kapolri itu udah salah fatal. Itu udah salah fatal, Pak. Fatal. Naiknya Jenderal Tito Karnavian juga merupakan bagian dari kesalahan fatal itu? Loh, iya kan bisa dilihat, harusnya perangkatan ini kan ketahuan ini. Saya tingkat 4 waktu di pendidikan akabri ini. Kemudian begitu kita sudah menjelang masa pensiun tinggal 2-3 tahun, tinggal 1 tahun, 2 tahun lah. Yang jadi Kapolrinya dulu tingkat 1 nih, beda 4 tahun. Itu perasaan kita nggak bisa nerima, terus terang aja. Begitu ya, Pak? Iya. Sekarang apa sih prestasi luar biasa? Akabri ini, Mas. Tidurnya sama-sama. Bangun pagi sama-sama. Makan pagi sama-sama, di kuliah sama-sama. Pulang pergi kuliah sama-sama, nggak ada yang nggak sama-sama. Jadi seni kepemimpinan situ yang berbeda. Tuh. Jadi prestasi itu juga berbeda. Itu punya seni prestasi di lapangan dan seni kepemimpinan di anak buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, yang saya hormati, saya cintai. Jadi kalau diajak bicara reformasi Polri ini berangkat dari sudut mana kadang-kadang gitu. Ya, karena reformasi Polri mulai dilahirkan sejak terbitnya TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Kemudian lahir Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002. Ya. Nah, di sini kemudian dibuat kebijakan nasionalnya adalah reformasi di bidang instrumental, kemudian reformasi di bidang struktural, dan terakhir reformasi di bidang kultural. Dan itu berjalan sudah lebih dari 2 dekade ya. Tiba-tiba saat ini dengan perkembangan situasi bermacam-macam lah, tapi yang dirasakan sejak 2014 atau 15 sampai saat ini ya. Sampai istilah-istilah yang kadang-kadang bagi para purnawiran ini menyakitkan juga. Ada sebutan partai coklat. Kenapa sampai sebutan partai coklat ya? Jadi ada rekan saya juga, Irjen Napoleon, menyatakan bubarkan partai coklat. Bubarkan maksudnya jangan ada lagi partai coklat ya, kembalikan kepada Polri secara utuh, itu aja. Jadi, kalimatnya waktu di depan KPK itu bubarkan Percok, selamatkan Polri. Nah, kalimatnya jadi disambung itu, jangan dipecah gitu. Jadi seolah bubarkan polisi itu bukan seperti itu ya. Jadi istilah partai coklat harus hilang dari sebutan di kepolisian. Jadi kondisi sekarang ini ya tidak lepas dari apa yang terjadi di masyarakat yang merasa tidak puas. Tugas polisi di seluruh dunia sama, yaitu melindungi dan melayani. Kalau di Indonesia ada mengayomi. Sebenarnya mengayomi juga bagian daripada melindungi ya, karena mengayomi itu biasanya dalam lambangnya Kementerian Hukum itu mengayomi, soalnya karena dalam criminal justice system ada penegakan hukum ditambah mengayomi. Tapi itu cukup dengan melindungi dan melayani. Kemudian dalam tugas apa? Pemeliharaan Kamtibmas itu mencegah jangan sampai ada terjadi kejahatan yang menimpa warga negara, dan kalau memang itu tidak bisa diatasi, baru dilakukan penegakan hukum. Ya.
Jadi sejak zaman dulu kalau mencari polisi yang berprestasi ini susah. Yang mudah dicari adalah reserse, karena pasti ada laporan polisi kemudian ditangani, ditangkap pelakunya, diajukan ke pengadilan, divonis. Nah itu crime clearance itu, penyelesaian perkara itu dianggap prestasi. Ya, tapi kalau Sabara cuma patroli jalan kaki, jalan Sudirman Tamrin itu dianggap prestasinya di mana? Prestasi Sabara adalah tidak ada kejahatan. Ya. Misalnya semua anggota Sabara kalau berangkat ke kantor naik bis kota dulu, supaya tidak ada copet bis kota. Itu aman berarti. Kalau angka copet bis kota menurun berarti Sabara berhasil. Tapi itu harus dilakukan suatu penelitian. Ya. Nah, perkembangan waktu di sini sampai tahun saat ini, ya, seolah penyelesaian perkara itu menjadi prestasi luar biasa bagi anggota Polri. Makanya terbit waktu itu ada surat edaran Kapolri tahun 2018, saya lupa nomornya. Kemudian dibuat peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Nah, penyidikan tindak pidana itu kalau ada laporan tidak langsung diterbitkan SPDP atau surat perintah dimulai penyidikan, tapi surat perintah penyelidikan. Nah, ini juga masalah baru. Seharusnya setiap ada laporan polisi, ya, bukan Dumas. Kalau ada peristiwa diduga kejahatan atau tindak pidana, itu laporannya adalah laporan polisi. Baik berupa laporan atau pengaduan. Pengaduan itu bukan Dumas, pengaduan itu delik aduan. Misalnya ada perzinahan, ada pencurian dalam keluarga, itu pengaduan namanya. Tapi sebenarnya itu peristiwa pidana. Ya. Nah, itu langsung terbit SPDP. Setelah dibuatkan laporan polisi, terbit SPDP. SPDP adalah surat perintah dimulai penyidikan. Nah, surat perintah dimulai penyidikan itu langsung dikirim ke jaksa. Jaksa sudah tahu ini ada perkara yang ditangani polisi. Nah, dari SPDP tadi baru dikeluarkan surat-surat perintah apa penyidikan dan sebagainya. Karena penyidik itu nanti akan dibantu oleh penyidik membantu dan penyelidik. Jadi kalau sekarang istilahnya ada SP2 lidik, itu tidak diatur di KUHAP, tidak diatur di Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Nah, saya membaca bahwa peraturan Kapolri tersebut adalah untuk menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui SP2 lidik ini meningkat. Ya, jadi ini mungkin nanti bagian dari tim internal Polri kalau ingin mengevaluasi seperti ini, itu bagian daripada meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat pencari keadilan ini merasa puas. Kalau sekarang diterbitkan SP2 lidik, mereka bingung mengajukan pra peradilan tidak bisa. Nah, perkara ini apakah bisa dilaporkan lagi? Kemudian nanti ada pendapat lagi, wah itu nggak bisa karena udah dilaporkan polisi. Nah ini kunci. Nah, kalau udah kunci kan susah nih. Nah ini perlu ditinjau kembali. Nah kemudian itu contoh dalam penegakan hukum ya. Nah kemudian penggunaan kata-kata ahli. Ini penegakan hukum dulu ya, yang mudah berhubungan dengan saya. Alat bukti pasal 184 hukum acara pidana sebutkan ada 5 keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, saat KUHAP itu lahir tahun 81, ya, itu keterangan ahli itu dengan keterangan saksi kan kenapa masuk dalam pasal 184? Keterangan saksi adalah yang melihat, mendengar, mengalami. Tapi kalau ahli, keterangan ahli itu biasanya berkaitan dengan laboratorium forensik, ya, kegiatan dengan mayat, visum dan sebagainya, ya, di situ. Nah, ini berkembang, ahli itu soal ada ahli pidana. Jadi dalam penyidikan awal sudah ada mendatangkan pakar pidana disebut ahli pidana. Di seluruh dunia tidak ada ahli pidana. Mana ada dosen hukum pidana, seorang profesor dokter mendapat sertifikat pidana, kan nggak ada. Nah ini juga sudah mulai agak mengarah ke hal yang tidak bagus lah, ya. Sehingga menurut saya ini pun perlu diluruskan. Jadi polisi itu harus dididik benar-benar pinter. Jangan untuk menentukan pasal
supaya seseorang bisa diproses pidana dan ditahan, itu saya sih diundang, ya, diundang seorang profesor doktor dari perguruan tinggi untuk menjadi saksi pidana. Itu nggak boleh, ya, itu harus tegas dijelaskan, ya. Jadi hal-hal seperti itu tadi harus diperbaiki. Nah, apa beda keterangan saksi dan keterangan ahli di hukum acara pidana tadi? Kalau saksi itu diperiksa oleh pemeriksa, penyidik atau penyidik pembantu. Ya. Tapi kalau ahli tidak pernah diperiksa oleh penyidik. Karena ahli akan dikirimi barang bukti, kemudian berita acara, dikirim ke kantornya ahli, di sana dibuka lagi, diperiksa menurut keahliannya, dibuatkan berita acara, dikirim kembali ke penyidik. Itu harus dibedakan di situ, ya. Itu sudah mulai banyak, menurut saya banyak penyimpangan, ya. Nah, ini salah satu penegakan hukum yang kemudian harus bisa diperbaiki oleh Polri ke depan. Kemudian yang ketiga, masyarakat yang mengadu ke polisi itu adalah nasabahnya polisi. Jadi kalau dia menanyakan perkara saya sampai jauh mana Pak, itu harus bisa dijawab. Makanya saya katakan mengapa laporan polisi tidak masuk dalam sistem informasi penelusuran perkara yang dimiliki oleh Kementerian Hukum. Jadi setiap laporan polisi masuk dalam sistem informasi penelusuran perkara SIPP. Sehingga setiap orang yang mempunyai laporan polisi, membuat laporan polisi bisa ngecek dari situ saja perkara saya sampai sejauh mana. Jadi tidak perlu pakai SP2HP harus bikin permohonan lagi, ya. Itu bagian dari reformasi kalau memang akan dilakukan oleh dalam rangka penegakan hukum. Kemudian yang dibilang pemeliharaan Kamtipas misalnya gini, patroli jalan kaki, masyarakat sekarang sepertinya kok tidak pernah ketemu polisi naik Transjakarta, ya. Masyarakat pengen bicara sama polisi, ya. Kemudian naik MRT tidak ada, ya kan? Naik LRT juga tidak ada, ya. Ya bukan hanya polisi lah, jaksa juga saya lihat tidak ada, ya. Semuanya berkendaraan, sehingga kesannya hubungan polisi dengan masyarakat jauh, ya. Saya dulu waktu masih Letnan 2, ya, kalau ke kantor di Polda Metro waktu itu, saya naik bis kota, bis PPD dulu, ya. Dari mana? Dari daerah Pramuka itu Utan Kayu Manis, ya. Nah, naik dari situ, kemudian saya mau bayar sama kondektur dilarang. Oh, jangan Pak, kami bersyukur ada polisi. Nah ini copet tidak ada yang masuk di bis kami gitu loh. Ya, jadi pulang pergi naik bis di situ. Nah, ini mungkin perlu diberdayakan kembali. Ya. Kemudian misalnya patroli kendaraan, ya kan? Apakah ini sudah dibuat aturan misalnya gini? Polisi kalau patroli itu tidak hanya muter-muter saja, tapi dia punya waktu kapan sekolah itu masuk ke jam pelajaran akan dimulai. Orang berdatangan ke sekolah itu polisi sudah ada di situ, turun bicara sama menegur lah sama anak-anak kecil, orang-orang yang antar sekolah, terus hati-hati ya gitu. Nanti pada saat sekolah bubar, polisi ada di situ lagi. Ya, jadi bukannya patroli muter-muter, bukan, ya. Jadi apa ya, berjalan, bicara, kemudian komunikasi, ya menyapa, ya. Nah seperti itu. Nah mungkin hal-hal kecil ini yang mungkin sekarang dirasakan hilang, akhirnya masyarakat merasakan begitu ada sedikit kejadian yang kira-kira dilakukan oleh anggota Polri kurang berkenan, itu apa di masyarakat tuh suaranya udah negatif terus seperti itu, ya. Nah, kemudian itu berkaitan tugas-tugas, masih banyak tugas kalau mau diinventarisir, tapi saya mungkin nggak bisa mengintervensi terlalu banyak. Tapi yang jelas sekarang masalah kepemimpinan, ya. Jadi saya tahun 95 melihat bahwa ada tendensi mantan ajudan itu selalu berpikir harus jadi Kapolri, gitu loh. Ya.
Sehingga ajudan presiden itu menjadi tempat yang kira-kira wah itu harus bisa ke situ dengan cara apapun. Ya. Tapi itu saya tidak sehat. Presiden, siapapun presiden harus percaya bahwa Polri itu adalah Satya Prabu, setia kepada negara dan pimpinan negara. Jadi yang setia kepada pimpinan negara bukan hanya ajudan presiden. Siapapun jadi Kapolri itu adalah setia kepada negara dan pimpinan negara. Itu presiden harus yakin. Ya kan? Jangan diambil dari, wah saya presiden dari Bupati Bupati Rembang misalnya. Nanti yang jadi Panglima Dandim Rembang. Nanti jadi Kapolri Kapolres Rembang semua. Jangan, itu nggak bagus. Ya, harus berpikir Indonesia seperti itu. Nah, saya lihat Pak Prabowo Subianto nggak melihat, saya lihat nggak seperti itu ya presiden sekarang ya. Tapi ini terjadi 2015, ya. Undang-undang menyatakan di penjelasan Kapolri itu harus dipilih dari perwira senior lah, perwira tinggi. Ya, jadi sejak tahun 2000 itu reformasi ada Pak Kapolri mulai dari mungkin Pak Bimantoro ya AKP pertama dulu. Kemudian ada Pak dari Bahtiar di situ, pada Pak Herudin juga pernah ada, terus ada Pak Tanto, Pak Bambang Yutarso, Pak Timur dan sebagainya sampai sekarang ini. Itu rata-rata menjabat hanya 2 tahun setengah, 3 tahun lebih sedikit. Ya. Jadi kita pengen kesempatan dipimpin oleh Kapolri yang ya mungkin punya seni kepemimpinan berbeda. Kalau dilihat otaknya AKABRI dari pertama sampai sekarang sama lah. Yang pinter sekali nonjol juga tidak ada, yang bodoh sekali juga tidak ada. Semua hampir sama. Yang berbeda di seni kepemimpinan. Jadi saya dengan junior saya yang sekarang misalnya dengan Pak Listio, yang gak beda jauh. Ya. Makanya saya pesan ke depan ya, mudah-mudahan jangan lagi pekerjaan ajudan seperti zaman Pak Harto dulu. Saya lihat ajudan itu begitu selesai paling tinggi jadi Kapolri Bogor, ya kan? Nggak ada yang terlalu tinggi. Ya. Setelah kesini aja mungkin ada Pak Tanto di situ ya. Nah ini kemudian jadi suatu kompetisi yang kurang sehat menurut saya. Nah kemudian berkaitan dengan penugasan, ya. Penugasan ini yang dulu belum tentu jelek lah. Misalnya begini, seperti sekarang kita lihat banyak yang penugasan di luar kepolisian misalnya gitu. Ya. Apakah ini positif atau negatif itu aja. Jadi disiplin kepangkatan itu juga harus dipertahankan oleh Polri. Jadi piramida kepangkatan itu jenderal di polisi itu hanya ada satu, Kapolri dan mantan Kapolri. Ya. Itu sebenarnya harga mati, jangan sampai dirubah-rubah. Kecuali ada penghargaan khusus misalnya. Nah, sekarang mungkin saya lihat banyak kehormatan ya. Mungkin harus ada ya yang luar biasa, misalnya apa? Ya seorang Wakapolri memimpin tugas langsung ke Papa, kemudian ditembak mati, itu kenaikan pangkat luar biasa anumerta. Ya, nah ini harus dijaga. Nah sekarang banyak yang mutasi ke luar Polri tapi naik pangkat itu. Nah apakah itu sebutannya tetap pakai jenderal tapi pakai polisi atau jenderal tapi pakai nama kementerian di situ? Nah, ini juga harus ditertibkan. Jadi jangan sampai kelihatan ada polisi yang naik pangkat di luar organisasi, nanti begitu organisasi tadi selesai dikembalikan ke polisi, yang di dalam ini yang sudah nunggu ini banyak, kedorong-dorong lagi gitu loh. Nah, ini tidak sehat. Ya. Kalau memang mau keluar ya kembali ke undang-undang, berarti alih status di situ. Ya. Jangan dipaksakan udah keluar naik pangkat di situ, yang di dalam yang kasihan. Ya. Kemudian kalau berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian ke depan ya, kalau banyak diskusi, saya berharap
polisi jangan sampai dipecah-pecah lah. Polisi tetap utuh seperti sekarang ini. Ya. Ada isu-isu macam-macam lah, katanya akan masuk ke mana? Ada masuk ke Bakamla, ada masuk. Itu saya rasa isu-isu sesat menurut saya. Ya. Karena untuk reformasi Polri dulu aja menggunakan TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Ya. Kalau polisi sekarang dirubah pakai ketentuan awam merubah lembaga negara bukan hal yang mudah. Ya. Bagi saya mungkin pekerjaan-pekerjaan di polisi ini perlu ditingkatkan. Saya ingat waktu jabatan Kapolri dipegang Pak Dai Bahtiar itu jabatan fungsional ditingkatkan. Jadi misalnya bintang 3. Kalau memang ingin bintang 3 banyak, ya saya sering bicara, semua Kapolda bintang 3 kan aja. 38 Kapolda bintang 3. Ya, tapi di situ ada bintang 3 yang memang promosi, dari bintang 2 jabat situ naik bintang 3, atau bintang 3 pemantapan. Misalnya Kapolda Aceh, Kapolda Sumatera Utara, Kapolda dalam Jawa kecuali Jogja sama Banten misalnya, Kapolda Sulawesi Selatan, Bali, Papua, Ambon misalnya, itu bisa harus isi orang bintang 3 yang sudah jadi bintang 3 ke situ. Kemudian ditambah misalnya Gubernur Akpol bintang 3, Kepala Penelitian Pengembangan bintang 3. Litbang Polri ini harusnya dibesarkan, karena itu menilai nanti kendaraan apa nih, rantis apa yang perlu dibeli yang bagus gitu, itu Litbang di situ. Ya. Kemudian jabatan fungsional, dosen, media suara, sampai bintang 3 nggak apa-apa, tapi di polisi. Ya, jadi nggak perlu lagi saya mau naik bintang 2 mau minta bintang kemana lagi, ya di situ saja jabatan fungsional, gaji sama, tunjangan jabatan sama, tunjangan kinerja juga sama, apa yang mau dicari? Ya. Nah seperti ini mungkin nanti harus bisa diciptakan ke depan sehingga tidak ada lagi keinginan untuk cari pangkat atau jabatan lagi keluar struktur Polri. Kalau keluar kembali lagi harus taat pada undang-undang, yaitu alih status. Dan yang terakhir fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini saya lihat beberapa jabatan sudah naik bintang 3 belum, ya kan? Terus tambah apa lagi di situ banyak. Ya. Asisten utama 2 nambah kan? Ya. Propam harus bintang 3. Dan yang tugas di Propam nggak usah pindah-pindah selama dia tugas di polisi. Dia benar-benar bisa menguasai tugasnya dan tidak ada rasa sungkan kalau dia sedang bertugas. Karena dia tidak perlu mikir saya harus jadi Kapolres mana, nggak usah. Sama aja tugas di mana-mana sama. Ya. Kenapa Propam bintang 3? Nah, ini nanti harus bikin peraturan pemerintah untuk penjabaran undang-undang tadi, yaitu kalau ada dugaan seorang Kapolri melanggar etika profesi, ya, dia bisa bertindak dengan dinaikkan pangkat menjadi jenderal lokal, sementara menangani pelanggaran etika profesi Kapolri. Ya. Jadi tidak ragu-ragu di situ. Penaikan pangkatnya itu tangan siapa? Presiden. Ya, lokal ya. Ya sama kalau misalnya ada Brigjen ini dunia, inspektur Polnya harus Brigjen, tapi tidak ada kolonel pakai Brigjen lokal. Habis itu kembali ke pangkat lama lagi. Ya. Seperti itu. Nah, ini ketentuan untuk kalau misalnya pimpinan Polri melanggar etika profesi ini belum ada. Ya. Nah, ini harus dibuat peraturannya untuk membentuk Propam bintang 3 sehingga Propam itu ya Kapolri pun merasa ya jenderal muda, bukan sama-sama jenderal gitu. Suatu saat bisa jadi jenderal yang sama tapi lokal situ. Ya. Nah, ini ke depan yang satu lagi perlu ditambahkan adalah selain Dewan Kode Etik itu ada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan Polri. Dewan Kehormatan Polri ini tidak harus menunggu sidang kode etik. Ada yang melalui sidang kode etik, kemudian
sidang kode etik itu keputusan tertingginya adalah menyatakan polisi tidak layak. Nah, kalau polisi menyatakan tidak layak, diusulkan PTDH. Nah, diusulkan tidak PTDH karena tidak layak, itu harus diproses oleh komisi Dewan Kehormatan Polri. Ya. Ini mungkin harus diciptakan Dewan Kehormatan ini bisa untuk menangani perwira di tingkat Mabes Polri, Brigade dan Pantauan cukup di tingkat Polda. Ya. Jadi kalau misalnya gini, ada anggota tidak masuk 30 hari, nggak usah 30 hari lah, 20 hari, dia sudah korupsi waktu berapa jam kerja, tidak perlu dicari sidang kode etik, dengan daftar absen aja diusulkan ke Dewan Kehormatan, dianggap tidak layak, langsung di PTDH. Ya, langsung. Makanya pelajaran kepropaman ini harus diberikan di awal di pendidikan. Jadi setiap anggota polisi wajib tahu apa yang harus dan tidak boleh dilakukan sebagai anggota Polri. Jadi kalau suatu saat dia bolos 30 hari atau 25 hari, nah, berarti kita tahu PTDH itu sudah risiko yang harus diterima, seperti itu. Ya. Itu saja rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan sementara. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan saja ya ke depan bagi rekan-rekan sekalian. Apabila ada yang kurang nanti masih bisa dilakukan melalui dialog, dan kalau bisa saya jawab, kalau tidak nanti saya balas pakai WhatsApp. Terima kasih. Jenderal Ugro mau pamit lebih awal, tapi kita bisa buka 1-2 pertanyaan khusus buat Jenderal Ugro sebelum meninggalkan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Misalnya ada yang bilang, Pak Jenderal, orang bilang polisi itu nggak semua jelek, nggak semua buruk. Kalau dari 10 polisi ya paling-paling yang jelek 14 lah gitu misalnya gitu. Misalnya, oke. Ada yang mau tanya khusus buat beliau aja, beliau mau jalan soalnya. Ya, satu lagi ada? Cukup? Satu dulu? Oke. Silakan. Baik, terima kasih. Status. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustaqim Ishak dari Sekretaris Dewan Pendiri LSM 5. Baik, karena tadi moderator sudah menjelaskan ini fokus yang disampaikan oleh Pak Ugro ya. Nah, oleh karenanya apa yang dipaparkan Pak Jenderal tadi, mohon maaf. Jadi sepertinya belum memenuhi harapan masyarakat secara umum. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sepertinya memang apa yang dipaparkan tadi itu berkisar kaitan evaluasi secara internal, atau ini hanya seputar kaitan regulasi undang-undang. Malahan kalau saya coba menyimak tadi beberapa hal yang diungkapkan tadi, itu berkisar menyangkut masalah perbaikan teknis. Perbaikan teknis yang harus begini, harus begini, harus begini. Nah, sehingga kalau kita melihat dialog ini, kalau tidak menjelaskan secara gamblang, jangan sampai ini sia-sia. Kami berharap Pak Jenderal juga mengungkapkan apa yang diketahui yang sebenarnya oleh Pak Jenderal. Memang keluhan masyarakat ini sejak zaman Orde Baru kita sudah paham, tetapi yang betul-betul meningkat ini setelah 10 tahun terakhir. Masyarakat berharap Polri ini betul-betul netral, itu yang pertama. Jadi dia tidak diombang-ambingkan dan tidak terkontaminasi oleh politik. Ini yang menjadi kacau balau sehingga timbul istilah parcok tadi. Nah, walaupun tadi secara internasional katanya tadi ini menggambarkan polisi ini meningkat, tapi kalau tidak salah itu kuantitas. Nah, sementara keluhan masyarakat bukan kuantitasnya, bukan itu, kualitas. Kalau bahasa gamblangnya disampaikan perilaku Polri ini yang perlu direformasi. Bagaimana caranya? Silakan, perlu dibahas. Kalau minta pendapat masyarakat bukan berarti saya mewakili secara penuh, karena LSM Dira juga tidak semua yang menjadi anggota LSM Dira, karena kita sebagai LSM. Tetapi secara umum kami menyimak yang diharapkan itu adalah kaitan menyangkut masalah status Polri. Nah, bila perlu, coba, saya nggak yakin pemerintah Indonesia ini mau mengadakan reformasi yang mengikuti contoh di Georgia.
sebagai negara dari Uni Soviet dulu ya, yang disebutkan tadi dari Georgia itu berani puluhan ribu dipecat. Nah saya nggak yakin negara kita ambil tindakan secara frontal seperti itu, karena menyangkut rasa. Nah kesimpulannya usulan kami secara konkret, mohon maaf Pak Jenderal, kita yakin kalau hati nurani Pak Jenderal ini barangkali bisa saja setuju dengan pendapat kami. Sebaiknya Polri ini betul-betul diamputasi masuk kepada Kementerian Dalam Negeri. Soal penugasan dan sebagainya itu tinggal diatur. Nah sebab kenapa? Kalau tadi persentase 30, kalau pandangan kami Polri yang sudah tidak layak lagi ini 70% tidak layak. Apa mungkin 70% harus dipecat? Gak yakin saya Pak. Karena bangsa Indonesia ini para pemimpinnya terpaku oleh rasa. Rasa pakewu dan juga rasa pemaaf sangat tinggi. Kita bisa buktikan itu Pak. Oleh karenanya saya nggak yakin satu-satunya jalan harus diamputasi fungsinya, dia masuk ke Kementerian Dalam Negeri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator sebetulnya berterima kasih karena itu unek-unek saya. Saya tadi sebetulnya mau komentari Ustaz Jenderal Ugro yang bicara soal teknis-teknis di dalam yang memang penting, tapi tuntutan kita adalah peran-peran. Misalnya peran apa betul kalau reformasi Polri nanti Polri berhenti menjadi pelayan oligarki, misalnya gitu. Tapi nggak apa-apa. Tadi saya sudah bilang bahwa kalau Jenderal Ugro punya pandangan-pandangan yang perlu disampaikan, ya monggo saja. Sebelum dijawab ada? Iya, Pak sekalian. Oh, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widodo, wartawan junior di Lira News. Saya sependapat dengan Pak Mustaqim tadi ya. Jadi sebetulnya persoalan polisi ini kepada moralitas. Kalau soal profesional. Kenapa moralitas? Di seluruh kantor polisi, Polda, Polres, Polsek itu tempat ibadahnya bagus dan mereka rajin. Tapi berbanding lurus dengan perilaku mereka. Karena kenapa perilaku mereka buruk? Mereka tahu kejahatan, tahu cara mengatasi, tahu cara menginvestigasi, dan tahu cara penyelesaiannya. Karena itu sudah menjadi kebiasaan, polisi itu punya mindset, oh ternyata begini, dan itu menjadi keyakinan polisi bahwa kejahatan apapun bisa diselesaikan oleh manusia. Ini yang membuat polisi itu tidak takut dengan Tuhan, dengan hari akhir, dengan neraka. Polisi nggak takut, karena dia tahu cara penyelesaiannya, dan itu terjadi dari tingkat polsek sampai kepada Polri. Di tingkat kecamatan mereka bisnis tabung gas, di tingkat desa mereka backingin judi kopro, di tingkat atas ya mereka bikin oligarki. Jadi persoalan polisi adalah moralitas dan harus ditegakkan penegakan hukum yang betul-betul membuat jera, bukan sekedar formalitas ditampakkan foto-foto video disebar ini sudah dipecat. Tidak seperti itu. Polisi itu memang yang paling berat harus mendapatkan hukuman karena dia tahu hukum dan dia tahu kejahatan dan dia tahu solusi mengatasi kejahatan itu. Selama itu tidak dilakukan, polisi akan dipandang nyinyir oleh masyarakat. Bahkan hari-hari ini masyarakat lebih percaya kepada pemadam kebakaran daripada polisi. Ada ular di plafon orang yang diundang pemadam kebakaran, bukan polisi. Jadi ini kritikan sangat serius untuk polisi untuk mereformasi diri. Kalau tidak mau mereformasi diri ya direformasi oleh rata-rata masyarakat Indonesia. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum ke Jenderal Ugro sebentar tentang relevansi kesalehan sosial dengan kesalehan institusionalnya, itu betul Jenderal Ugro. Saya kan bolak-balik urusan sama polisi, diperiksa di BAP segala macam. Apa maksudnya? Jadi ketika saya diperiksa untuk kasus KM50 waktu itu di Polda Metro, saya bilang sama penyidik, bro masih lama nggak bro? Kenapa pak? Ini udah mau zuhur, kalau masih lama kita break dulu aja, makan, sholat, berjamu lagi. Bapak nggak pulang, nggak pergi tuh? Iya, lalu tahu alamat gua, tinggal cari gua. Oke, setuju. Dan ketika saya ke masjid Polda Metro yang mewah, megah, adem itu, saya ternyuh
Di depan tuh polisi dengan segala pangkat duduk tafakkur, baca Quran, baca doa, zikir, Masya Allah. Yang itu tidak dilakukan oleh teman-teman saya yang disebut tokoh-tokoh Islam. Gitu loh. Kan saya waktu itu sekjen GNPF. Tidak dilakukan. Itu polisi begitu. Cuma seperti bilang begitu keluar sholat. Monggo. Baik, terima kasih. Jadi kalau tarik-menarik antara polisi mau di bawah kementerian dan sebagainya, kita lihat sejarahnya saja, Pak. Tahun 46 keluar dari Kementerian Dalam Negeri. Ya kan? Kalau sekarang ada polisi masukkan ke Kemendagri, nanti yang terjadi menteri titip, ini mau masuk Kapolda bisa nggak, mau masuk sekolah bisa nggak? Budaya Indonesianya begitu, Pak. Bukan budaya Polri. Ya. Jadi kita mau kembali fokus saja. Saya tidak belain Polri, tidak mengatakan itu pertanyaan yang kurang pas, bukan juga gini. Dulu ada pembicaraan saya waktu itu masih bintang 1 untuk melakukan sedikit kayak reformasi sedikit, Pak. Jadi gini, muatan tugas yang dibebankan kepada Polri oleh undang-undang yaitu sebagai pelindung, pengayom, pelayan, pemelihara Kamtimas dan penegak hukum ini, ya, siapa yang membidani? Di polisi siapa? Apakah kalau Harkamtimas itu Kabarkam? Apa bilang penegak hukum itu Kabarreskrim? Ya kan? Kalau bilang linium yang ini kira-kira kabar apa ya? Kita ada kabar Intelkam dan sebagainya. Tapi yang otaknya di situ membidani itu siapa? Nggak ada. Ya kan? Nah, kita kalau lihat perbandingan dengan TNI, ada Mabes TNI, ya, Panglima, langsung Pastaf Angkatan, terus ada Menhan. Menhan itu bicara tentang strategi pertahanan, strategi Pothan dan sebagainya. Itu benar-benar strategi, budgetnya berapa atau anggarannya, kemudian bagaimana tentang doktrin-doktrin yang dibicara di situ. Jadi Mabes TNI dengan pasukan darat, laut, dan udara tadi itu hanya melaksanakan saja. Nah, kita di polisi, Pak, perencanaan semua Asrena, makanya sekarang dinamakan Astamarina Bintang 3. Itu pekerjaannya terlalu rumit. Nah, dulu pernah diusulkan waktu itu, kenapa kita tidak dibikin Kementerian Keamanan Publik. Kementerian Keamanan Publik itu nanti hanya diisi, bukan atasannya Polri. Polri tetap berdiri utuh seperti saat ini. Itu yang akan mengakomodir, ya, fungsi-fungsi pemerintah, pekerjaan fungsi pemerintah di bidang kepolisian, imigrasi, dan bea cukai. Kenapa ketiga ini? Karena kepolisian itu adalah masalah kaitan dengan lalu lintas kejahatan dan pelanggaran. Bea cukai lalu lintas pelanggaran barang masuk keluar Indonesia. Migrasi manusia masuk keluar Indonesia. Sehingga kalau ini dia di satu ada Kementerian Keamanan Dalam Negeri, itu hanya pembantu presiden. Jadi yang rapat itu bukan Kapolri lagi, ya. Itu langsung kementerian di sana. Nah, itu membantu presiden. Sekarang kan Kapolri ikut rapat presiden. Ya. Nah, kalau kementerian ini jalan, suatu saat yang jadi menteri sama mantan Kapolri atau mantan bintang 3 bisa jadi menteri di situ. Ngapain harus jadi kementerian-kementerian yang lain seperti itu? Kita kan ahlinya di bidang keamanan. Di situ, Pak. Jadi nanti di situ ada dirjen atau danjen. Polisi dulu pernah pakai nama danjen, ya. Pakai dirjen misalnya Stra Harkamtimas, dan danjen Stra Gakum, danjen strategi keamanan keselamatan lalu lintas. Ini banyak diurusi pekerjaan di situ. Nah, dirjen bisa bintang 3 nggak ada masalah. Ya sama dengan dirjen 3 Menhan itu di situ. Gitu. Jadi bisa mengakomodir jenderal-jenderal di situ daripada penugasan di beberapa kementerian seperti sekarang ini. Nah, ini diperkuat. Nah, ini yang komunikasi dengan Polri, sehingga pembentukan seperti lembaga BNN, BNPT, KPK nggak perlu. Kembalikan polisi secara utuh. Kalau Kapolri dipilih presiden, Pak Kapolri sanggup nggak menangani korupsi? 1 tahun sanggup, Pak. Kalau nggak sanggup, ganti lagi, pensiun dini, nggak ada masalah. Nah, presiden harus tegas di situ. Makanya Kapolri dari dulu diambil kan masih ada usia 2 tahun. Pak Badrodin itu dulu Kapolri nggak sampai 2 tahun selesai, nggak ada masalah. Ya, Pak Rusdiarjo juga, Pak Rusdiarjo sama, nggak sampai setahun.
Ya, jadi siapapun bisa jadi Kapolri, seni kepemimpinan itu yang kita ambil. Gitu loh. Kalau yang pintar-pintar anggotanya banyak, yang lebih pintar juga banyak di situ. Ya, jadi sekali lagi bukan saya belain Polri itu kenapa masuk kementerian. Ya dulu dari Kemendagri KKN pindah berdiri sendiri, ya terjadi seperti sekarang ini. Menurut saya pengawasan. Nah, Propam tadi saya katakan Pak, Propam itu dibesarkan benar-benar jadi Propam secara utuh. Mohon maaf, saya pernah di Propam. Kalau Propam masih dibagi apa Propos, ada Paminal, ada Waprov, ini sama dengan sebelum Propam sekarang ini. Zaman dulu seperti itu. Zaman dulu sebelum ada reformasi, kalau polisi salah itu Pak, itu harus menyelesaikan satu di bagian Propos, udah selesai nih, geser lagi ke bagian Irwasum Irjen, udah selesai, baru ke Pamsan. Capek tiga ini, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, nggak selesai. Nah, sekarang melahir Propam. Nah, kita sudah studi banding Amerika. Kalau ada tembak-menembak dengan masyarakat, dengan polisi di jalan, begitu Propam turun, semua senjata polisi yang di TKP disita oleh Propam, langsung rekonstruksi. Bukan berarti polisi salah, bukan polisi betul, tapi yang menginvestigasi adalah Propam. Nah, makanya saya usulkan ke depan Propam jangan pindah-pindah dari mulai pangkat pertama sampai pensiun di situ. Nah, mungkin suatu saat di Propam mau jadi Kapolri bisa juga karena sampai bintang 3 di situ. Jadi ini untuk perbaikan Polri ke depan, ya kan? Itu yang kaitan dengan organisasi. Jadi sekali lagi kalau masuk kementerian nanti yang terjadi titipan-titipan itu lah Pak, ini ada Harsus hari ini, ya tolong titip ini Mas, titip ini, titipan banyak. Yang nggak ada cuma titipan sepeda motor, titipan mobil udah nggak ada sekarang. Ya. Terus satu lagi tadi Mas, itu apa tadi? Kaitan dengan moralitas polisi. Nah, moralitas polisi begini. Jadi makanya dengan situasi sekarang itu beberapa peraturan Kapolri itu perlu disempurnakan, dievaluasi Pak. Contoh nih, peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Dievaluasi lagi Pak. Dulu waktu tahun 97 itu akan dibikin peraturan penanganan unjuk rasa boleh menggunakan peluru tajam tembakan pantul rekoset. Saya waktu itu masih Letnan Kolonel Pak Kapolres. Saya tanya Jenderal, konsep yang dibikin ini menganut polisi Israel atau Korea Selatan? Saya tanya gitu. Korea Utara maksudnya? Selatan. Ya. Ini Israel. Kaget saya. Habis itu saya nggak nanya lagi dan nggak sanggup, dan saya tidak pernah melaksanakan perintah itu. 98 siapa yang perintahkan boleh nembak mahasiswa yang unjuk rasa? Ada Panglima ABRI waktu itu. Saya Kapolres. Masukkan peluru ke gudang. Kalau mau dicopot saya. Ini anak manusia kok ditembak-tembak buat apa? Masukkan gudang, kuncinya kasihkan saya. Dan saya sampai bisa berhenti pensiun Pak Kapolri, bukan saya dipecat Letnan Kolonel Kapolres karena berbeda pendapat dengan Panglima ABRI. Namanya Wiranto gitu. Ya? Nah, hal-hal seperti ini harus dimiliki oleh polisi-polisi yang masih muda yang memimpin tadi. Sudah lulus SPM, jangan dibiasakan lagi siap jalan. Kalau itu kira-kira perintah bertentangan dengan aturan, ya mohon izin Pak, belum bisa kami laksanakan. Pelajaran berbeda pendapat dengan pimpinan itu sudah diajarkan di pendidikan pada saat baris berbaris. Coba kalau baris berbaris Pak, komandan baris berbaris ngomong, maju jalan, di depan ada mobil nggak berhentikan, apakah terus jalan? Berhenti Pak, itu perintah salah. Nah itu sudah diajarkan. Jadi kelihatannya pelajaran baris berbaris ini hanya baris, lencang kiri, lencang kanan, hormat, bukan Pak. Itu belajar bagaimana kalau perintah atasan salah tidak dilaksanakan di situ. Ya. Banyak teorinya Pak seperti itu. Jadi ya kembali lagi, kalau kembali kepada manusianya, saya rasa polisi yang baik, menurut saya kalau dihitung pasti lebih banyak daripada yang polisi yang tidak baik. Jadi bad police sama bad cop sama good cop ini masih banyak good copnya lah, menurut saya itu aja. Itu saja Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih kesempatan Jenderal Ugro. Siapa? Siti, ada souvenir atau apa gitu?
Enggak. Oke. Pak. Ya, lihat sini, Pak.